Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat PST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya akan memberikan rekomendasi tanaman-tanaman yang dapat kita tanam untuk pakan ternak kambing kita, Sobat PST. Saat ini saya sedang berada di ladang milik Bapak Aslam yang di sini itu ditanami berbagai macam tanaman yang digunakan untuk pakan ternak kambingnya. Untuk suasana di pagi hari seperti ini Sobat PST. Ayam tentrem, tenang, nyaman. Apalagi kalau ada stok pakan berlimpah seperti ini yang hijau royo-royo berlimpah, tentu akan lebih nyaman lagi bagi kita sebagai pelaku peternak kambing Sobat PST. Sehingga ketika kita memiliki stok pakan seperti ini tentu akan lebih mudah tentunya bagi kita ketika masa sulit pakan, kita masih memiliki bank pakan atau stok pakan yang dapat kita gunakan untuk pakan ternak kambing kita Sobat PST. Dan untuk di ladang ini, untuk tanaman yang diprioritaskan itu adalah telo Papua Sobat PST. Karena dari segi pertumbuhannya dan juga produktivitasnya lebih bagus dan lebih banyak daripada tanaman yang lain atau tanaman yang dapat digunakan untuk pakan ternak kambing. Ini untuk telo Papuanya tinggi-tinggi, hasilnya juga berlimpah. Dan tak kalah penting untuk telo Papua itu untuk nutrisinya bagus Sobat PST. Dan sangat digemari atau disukai oleh ternak kambing. Pertama, tanaman yang dapat kita tanam untuk dijadikan bank pakan untuk ternak kambing itu pertama adalah randu Sobat PST. Di sini ada pohon randu atau tanaman randu, dan untuk tanaman randu ini sangat digemari oleh ternak kambing. Tapi untuk kelemahan dari tanaman randu ini yakni ketika musim gugur nantinya untuk produktivitas daunnya lebih kurang bagus Sobat PST, kurang bagus ketika musim gugur. Ini untuk tanaman randu seperti ini untuk daunnya. Dan dari beberapa peternak kambing juga ada yang menyebutkan bahwasannya untuk tanaman randu ini alangkah baiknya tidak diberikan pada ternak kambing yang sedang bunting, karena takutnya dan dari pengalaman mereka mungkin itu menyebabkan kambingnya mengalami keguguran Sobat PST. Dan tentunya hal tersebut berbeda-beda antara peternak satu dengan peternak yang lain. Ada peternak itu yang menganggap bahwasannya berbahaya untuk kambing yang sedang bunting, dan ada juga yang menjelaskan bahwasannya aman-aman saja dan justru bisa menjadi pakan andalan yang sangat disukai oleh ternak kambing Sobat PST. Ini pertama ada tanaman randu untuk daunnya seperti ini. Ini untuk pohonnya. Yang kedua adalah dadabe Sobat PST. Untuk tanaman ini di daerah saya itu disebut dengan istilah dadabe. Sebenarnya untuk produktivitas dari dadabe ini terbilang bagus juga dan sangat digemari oleh ternak kambing. Bisa melihat untuk tanaman dadabenya seperti ini, untuk dari segi batangnya seperti ini Sobat PST, untuk daun-daunnya seperti ini. Untuk tanaman dari dadabe. Untuk dadabe ini juga menjadi salah satu tanaman yang dapat kita tanam dan sangat digemari oleh ternak kambing. Tapi ketika kita hendak memberikan dadabe untuk ternak kambing itu, dari pengalaman peternak kambing di daerah saya, alangkah baiknya untuk pemberiannya itu tidak langsung. Artinya misal kita memberikan pakan pada kambing itu sore jam 4. Dan untuk waktu terbaik untuk pemanenannya adalah diberikan jarak mungkin 4-6 jam sebelum diberikan pada ternak kambing Sobat PST.
Ini untuk dadapenya terbilang subur, hijau, royo-royo, hasilnya juga bagus. Di sini untuk tanaman dadape seperti ini. Selain dadape ini, tanaman ketiga yang dapat kita tanam adalah rumput odot Sobat BST. Di sini ada beberapa yang ditanami rumput odot, dan ini adalah rumput odot yang ada di ladang ini Sobat BST. Dan memang untuk di ladang ini yang paling diprioritaskan itu adalah telo Papua. Di sini untuk telo Papuanya. Kenapa untuk ternak kambing itu lebih memilih odot? Karena untuk rumput odot ini dari segi kecernaannya untuk hewan ternak terbilang tinggi Sobat BST. Jadi untuk kecernaan odot ini ketika diberikan pada hewan ternak, terutama ternak kambing itu untuk kecernaannya sekitar 75%. Dan tak kalah penting dari itu, rumput odot ini memiliki salah satu kelebihan, yakni berupa nutrisinya yang terbilang tinggi Sobat BST. Bahwasanya untuk rumput odot itu dari protein kasarnya berkisar antara 12-14%. Ini tanaman ketiga adalah rumput odot. Dan rumput odot ini dapat dimakan keseluruhan oleh ternak kambing karena untuk tekstur batangnya yang lebih lunak dibandingkan dengan rumput yang lain, mungkin seperti rumput odot super, rumput pakcong, rumput gajah atau rumput kolonjono. Di sini untuk rumput odot yang ada di ladang ini Sobat BST. Yang ketiga tadi adalah rumput odot. Dan tanaman keempat yang saya rekomendasikan untuk ditanam adalah telo Papua ini Sobat BST. Jadi di sini adalah tanaman telo Papua yang sangat subur, produktivitasnya bagus, dan untuk Pak Aslam sendiri merupakan salah satu orang yang termaksud awal-awal membudidayakan telo Papua di daerah kami. Dan dulu saya mendapatkan benih telo Papua itu dari Pak Aslam Sobat BST. Karena saya lihat untuk telo Papua ini untuk prospeknya bagus sebagai bank pakan atau stok pakan bagi ternak kambing. Tidak hanya pada ternak kambing saja, sebenarnya untuk telo Papua ini dapat dimanfaatkan untuk pakan hewan ternak yang lain Sobat BST. Baik seperti ayam, sapi, bahkan dapat diberikan untuk ikan gurame. Ini untuk telo Papuanya produktivitasnya tinggi, kandungan nutrisinya juga tinggi. Dan sangat saya sarankan sekali bagi Sobat BST yang mungkin di daerahnya itu ada yang membudidayakan atau menanam telo Papua ini, bisa menjadi salah satu opsi terbaik untuk pakan ternak kambingnya. Untuk tanaman telo Papua yang merupakan tanaman yang diprioritaskan di ladang ini Sobat BST. Hasilnya berlimpah, hijau royo-royo. Untuk telo Papua ini merupakan salah satu tanaman yang tentunya sangat suka dengan air Sobat BST. Tapi kembali lagi bahwasannya semua tanaman itu rata-rata membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Jadi ketika kita menanam telo Papua ini, kita merawatnya bagus, untuk perairannya bagus, juga untuk untuk pupuknya juga bagus. Tentunya untuk hasilnya juga akan lebih berlimpah Sobat BST. Dan di sini untuk telo Papuanya sudah tinggi-tinggi 2 meter lebih. Untuk produktivitasnya juga sangat tinggi Sobat BST. Nah, di sini ada rumput liar yang tentunya juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak kambing. Jadi itu tadi mengenai 4 tanaman yang saya rekomendasikan untuk ditanam guna sebagai stok pakan atau sebagai bank pakan untuk ternak kambingnya. Di sini untuk telo Papuanya
damel YouTube. Aduh. Sana juga ada tanaman telur Papua sobat BST. Nah, di sini kita lihat dari tempat yang tinggi untuk penampakan dari telur Papua yang ditanam seperti ini. Nah, akan menunjukkan di sisi yang lain, dan di sini rata-rata juga merupakan pembudidaya ikan gurame. Banyak sekali kolam-kolam untuk budidaya pembesaran ikan gurame. Nah, di sini untuk telur papuanya juga subur-subur, hasilnya bagus. Di sini ada dada B juga, tapi untuk perbandingan antara dada B dengan telur Papua dan juga dengan randu itu untuk produktivitasnya lebih tinggi telur Papua sobat BST. Bahwasanya ketika telur Papua itu sudah dapat dipanen 2-3 kali, untuk dada B itu hanya 1 kali saja sobat BST. Ini untuk tanaman telur Papua yang ditanam di area sekitar kolam. Jadi itu di video kali ini apa saja yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan membantu tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.